Jawabannya Satu begini, atap. Bunda. Jawabannya begini. Satu atap. Terlalu jauh Ibu menjelaskan agama Ibu kepada saya. Jawabannya dari saya adalah, ya, saya berani berbuat, berani bertanggung jawab, maupun itu secara kemanusiawi ataupun secara agama dan keimanan saya. Tidak perlu saya diajari, karena yang berbuat itu saya, bukan Bunda dan bukan penonton. Ya, saya berani berbuat dan apa? berani Emang betul bertanggung jawab. Nah, begitu. Artinya tidak ada urusan orang lain mencampuri hidup saya atas perbuatan saya. Kalau saya berbuat dosa, apa penonton menanggung dosa saya? tidak, Bang? Tidak, kan? Saya tidak. Yang saya tidak buat itu ikut campur saya urusan rumah tangga Abang. Saya tidak ikut Makanya campur dari awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Berdasarkan apa? Kan begitu. Ternyata itu berlandaskan maaf dari kemauan dan pemikiran Abang sendiri. Karena kalau maaf ya, kalau Abang bukan Islam, saya terima. Begitu kan? Karena kalau di dalam Islam kami, kalau seandainya Abang Muslim, kami sesama Islam harus wajib menyampaikan bahwa yang Abang lakukan itu adalah suatu kesalahan. Bukan kesalahan dalam berpoligami. Berpoligami diperbolehkan, tetapi kesalahannya menetapkan beberapa istri itu dalam satu atap, itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Makanya kalau Abang bertanya, Abang mengatakan saya di sini tidak mau menyinggung agama bla bla bla, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau memang Abang beragama Islam, saya sebagai seorang Muslim berkewajiban untuk menyampaikan. Terlepas Abang terima atau tidak terima, itu hak Abang. Tapi kalau memang Abang bukan seorang Muslim, itu sudah urusan Abang, karena Abang mengikuti yang di luar dari hukum agama Islam. Itu maksud saya, Bang. Makanya kenapa saya tanyakan, Abang agama apa? Tapi kalau Abang pun tidak mau menyinggung soal agama, saya hanya memberitahukan begini, Bang. Kita di sini bukan fokus kepada kita berdua, Bang. Penonton kita, betul nggak? 1K lebih yang mendengarkan kita, otomatis di sini ada yang beragama dari non-Muslim yang mengatakan bahwa oh, poligami hanya untuk Islam, poligami hanya untuk Islam. Makanya saya tegaskan kepada saudara-saudara yang di bawah, di dalam Islam diperbolehkan poligami, tetapi tidak diperbolehkan istri-istri ditempatkan satu atap. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah menempatkan istri-istri beliau di dalam satu atap. Itu yang saya tegaskan, Abang. Biar jangan yang di bawah ini salah paham. Seolah-olah poligami diperbolehkan dalam Islam, terus diperbolehkan satu atap, sementara tidak diperbolehkan. Makanya saya kenapa menegaskan dari tadi, saya tidak fokus kepada Abang, karena Abang dari tadi berbicara soal pemikiran Abang. Kan begitu. Selagi saya tidak merugikan orang, Bunda, saya akan menjalankan. Intinya saya membahagiakan istri. Betul, itu hak Abang. Masalahnya yang menonton kita ini, Bang, bukan umat Muslim saja, tetapi ada saudara kita yang Kristen, yang dimana
selalu mengatakan poligami tidak diperbolehkan kalau di dalam ajaran Kristen. Nah, sekarang kalau saya katakan abang ini muslim, poligami boleh, diperbolehkan oleh Allah jikalau bisa berlaku adil. Oh, berarti boleh dong satu atap dikumpulkan beberapa istri. Nah, ini yang saya tegaskan kepada saudara-saudara di bawah. Di mana dalil dalam hadis ataupun Al-Quran Allah memperbolehkan laki-laki berpoligami dan mengumpulkan istri-istrinya dalam satu atap? Ini maksud saya, abang. Makanya kenapa saya menyinggung ke agama. Kita edukasi di sini, abang, bukan untuk kita berdua. Saya memahami apa yang abang katakan, dan abang pun juga memahami apa yang saya katakan. Tetapi masalahnya yang menonton kita ini ada yang tidak paham, abang. Itu yang makanya saya pertegaskan. Di Islam diperbolehkan oleh Allah berpoligami jikalau kamu bisa berlaku adil. Nikahilah 2, 3, 4 perempuan jikalau kamu bisa berlaku adil. Tetapi kalau kamu merasa ragu dan tidak bisa berlaku adil, sebaiknya satu saja. Itu ada di dalam Al-Quran. Terus bagaimana ketika dia menikah lebih dari 2, 3 istri? Boleh nggak satu atap? Tidak diperbolehkan. Ini yang saya tegaskan kepada saudara-saudara kita, bang, bukan kepada abang saja. Kalau memang kepada kita berdua saja, bang, ibaratnya kita di DM saja, privat, pribadi. Tapi masalahnya menonton kita ini lebih dari 1K. Makanya saya perjelas kepada saudara-saudara di bawah, Islam memperbolehkan poligami. Kamu menikah batasan sampai 4 istri. Jikalau kamu bisa berlaku adil. Bu, di sini penontonnya sudah 5.005K, 5.500 Ya, saya orang penonton ya, saya. betul, abang. Makanya Jadi saya pertegas begini, ini Bu, kepada biar saya saudara-saudara jelaskan. yang di bawah, abang, bukan kepada abang saja. Terlepas dari abang agama apa, itu silahkan. Abang melakukan, abang punya, tunggu dulu, bang. Pernikahan abang lakukan berlandaskan keinginan abang dan pemikiran abang. Karena abang mengatakan, bagi saya poligami itu bukan memisahkan istri-istri, karena itu akan dianggap sebagai nikah diam-diam. Ujungnya katanya jatuh kepada katanya zina. Makanya saya tegaskan di sini, bang, Islam tidak seperti itu. Maaf, kenapa saya bawa ke agama? Karena saya seorang muslim. Kan begitu. Nah, itu maksud saya, abang. Dia, Bunda, mohon dipelajari dan disimak kata-kata saya. Udah, disimak kata-kata saya, bukan didiam-diam. Ini semua sudah setuju dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan. Saya menikah tiga-tiganya, ya. Bahkan istri pertama ini saya menikah saya dia tidak masalah, datang. bang. Saya Ya, tidak masalah jadi itu. pertanyaan- Yang saya permasalahkan, pertanyaan ibu abang itu menempatkan jawabannya satu begini, atap. Bunda. Jawabannya begini. Satu atap. Terlalu jauh ibu menjelaskan agama ibu kepada saya. Jawabannya dari saya adalah, ya, saya berani berbuat, berani bertanggung jawab, maupun itu secara kemanusiawi ataupun secara agama dan keimanan saya. Tidak perlu saya diajari, karena yang berbuat itu saya, bukan Bunda dan bukan penonton. Ya, saya berani berbuat, yang berbuat dan apa? berani Emang betul? bertanggung jawab. Nah, begitu. Artinya tidak ada urusan orang lain mencampuri hidup saya atas perbuatan saya. Kalau saya berbuat dosa, apa penonton menanggung dosa saya? Tidak, bang. Tidak, kan? Saya tidak. Yang saya tidak buat itu ikut selalu campur saya urusan rumah mempertanggungjawabkan. tangga, abang. Saya tidak ikut Makanya campur dari urusan awal rumah tadi tangga, saya abang. sampaikan, saya tidak mau membahas masalah agama di sini, ya, karena yang soalin juga belum tentu masuk surga, yang berdosa juga sekarang belum bukan tentu urusan masuk surga neraka, karena itu neraka. adalah rahasia Tuhan terhadap kita. Bukan urusan surga neraka, abang. Jadi di sini ibu masuk terkait masalah apa agama ibu membahas dengan saya. Bahaslah di sama P. Yusuf, bahaslah sama Edis TV, karena saya di sini bukan ahli masalah agama, Bunda. Ya, mohon maaf. Saya di sini apa yang saya buat saya pertanggungjawabkan. Itu modelnya kami. Dan apapun cerita sama istri saya ini, ya, yang mereka berbuat dengan saya juga dan saya berbuat dengan mereka, kami sama-sama bertanggungjawabnya, baik pun di zaman sekarang ataupun di zaman akhirat. Terkait masalah keimanan kita, itu tergantung pada prinsipnya kita masing-masing. Mengikuti aturan kah atau tidak? Kalau nggak mengikuti aturan, kena pelanggaran apa enggak? Baik itu di adat, di agama, atau di hukum. Silahkan. Nah, jadi makanya tadi saya kan dari awal sudah kasih tahu tadi, izin. abang. Berarti abang nggak nyimak perkataan saya, bang. Abang nggak nyimak perkataan saya. Yang saya katakan,
kalau abang sebagai seorang muslim, ya kalau abang sebagai seorang muslim, abang sudah menyalahi. Itu saya katakan. Dan ibu juga masih ingat kata-kata saya. Setinggi apapun Apa? kata-kata ibu terkait masalah agama yang ibu lontarkan dengan saya, aturan seperti apa di agama ini, saya tidak masalah. Kenapa? Karena kita itu beda kepercayaan. Sehebat apapun orang, Ya udah, yang berarti memberikan- deal ya, saudara-saudara di bawah. Tunggu dulu bang, tunggu Yang dulu bang. memberikan kepercayaan, Karena saudara-saudara itu tidak Kristen masuk mengatakan akal. abang ini muslim. Saya tidak terima, makanya itu. Ternyata abang ini yang bukan berbicara Islam. sama ibu itu ya, apa itu memang aja. orang yang menaikkan ibu ke komal, yang punya komal, atau netizen? Makanya istilah begini bunda, saya udah pahamnya ini semua. Ya, begini, ada kata bijak menyatakan, buah mangga, buah pepaya, kami yang bahagia, tetangga yang panas. Loh, siapa yang panas? Abang ini sudah tadi mengatakan berbeda keyakinan. Sabar dulu bang, bang sabar. Sabar dulu bang, abang pemikiran abang saja. Abang pemikiran abang saja yang abang terangkan sama saya terus. Jadi, Makanya kalau dia seorang muslim, dia tidak akan ibu berbuat lebih seperti tahu. itu. Itu aja. Ibu lebih tahu keluarga saya daripada ibu lebih tahu keluarga saya. Saya bukan Saya masalah lebih tahu keluarga karena- abang. Keluarga abang nggak penting sama saya. Keluarga abang nggak penting sama saya bang. Yang saya Tidak penting kami katakan, bahas. Tidak oh penting yang kami saya ibu katakan, membahas kalau keluarga memang saya. abang seorang muslim, saya bilang abang seorang muslim. Kalau abang seorang Betul, muslim, makanya saya tidak bilang tadi, diperbolehkan. tidak perlu ibu Berarti jelaskan abang sama bukan saya. muslim. Itu aja. Maupun apa bunda, nggak perlu ibu jelaskan ke saya, karena saya juga sudah dewasa. Bukan soal dewasa loh abang. Ibu membahas ini, ibu tadi bilang tidak membahas keluarga saya, tapi yang ibu bilang jangan disatukan. Loh, Jangan disatukan saya sama. bilang begini bang, yang abang lakukan itu sudah salah di dalam Islam, Nah, menempatkan itu kan istri-istri kita membahas keluarga di, saya. Itu memang namanya- makanya saya bilang ternyata abang bukan Islam. Nah, makanya Gitu. jangan- Ya udah. Ya. Makanya saya bilang bang, saya tidak membahas keluarga abang. Saya tidak tanya abang kasih Loh. makan berapa, terus seberapa gaji abang. Saya nggak tanya. Permasalahannya sabar dulu bang. Begini, Permasalahannya saya- begini bang, sabar Saya dulu punya bang. di Komal ini. Berarti Kenapa ibu bilang tidak membahas keluarga saya, tapi keluarga saya kan itu. Jadi janganlah kita berkata pintar bu, ya. Mohon saya maaf. bukan berkata kamu pintar. Ibu bilang tidak membahas Abang keluarga nggak saya. Abang itu nggak Tapi paham ibu mempertanyakan bahwa di masalah dalam agama. Islam tidak boleh menempatkan istri-istrimu dalam Itulah, satu atap. makanya kalau pintar, Makanya saya bilang tidak boleh menempatkan istri-istrimu dalam satu atap. Itu yang saya kasih tahu. Tapi kalau abang memang bukan muslim, ya udah. Gitu loh. Ibu bilang tidak aku bahas masalah keluarga. Ibu bilang tidak aku bahas masalah keluarga. Yang poligami itu saya, tapi ibu bilang tidak aku bahas masalah keluargamu, tapi saya bilang jangan satu atap. Ya kan sama doang membahas keluarga saya juga jadinya. Makanya jangan pintar-pintar ngomong bu. Loh, saya Keluarga bilang orang, abang sekarang keluarga kan orang, begini. keluarga ibu Abang biar- begini. Abang makanya bang, kalau telinga itu dipasang juga bang. Saya bilang begini bang, abang makanya dengarkan, jangan emosi abang aja. Saya tidak pernah mau mengurus rumah tangga abang bagaimana. Emosi. Dengarkan, Yang saya tanya makanya itu jangan abang keluarga jangan orang nyerocos lain. saja dong. Abang, Yang dengarkan saya baik-baik ya. Keluarga orang lain Abang ibu dengarkan bahas. saya baik-baik Tapi ya. ibu bilang, Kasih saya sedikit, ibu kasih saya tidak sedikit biar boleh abang jangan salah paham deh. satu rumah. Itu sama dengan Abang membahas diam keluarga dulu, orang. makanya abang diam dulu sebentar. Abang Jadi diam. ibu tidak mau saya bahas itu, turun aja, saya nggak suka modelnya ibu kayak gitu. Loh, Dari awal aku bilang di sini saya bukan membahas agama, tapi ibu selalu larinya ke situ. loh, jadi abang menikah nggak pakai agama? Abang menikah nggak pakai agama, menikah begitu aja. Kumpul kebo namanya itu. Kumpul kebo. Kalau memang dia Islam, tidak mungkin menempatkan istri-istrinya. Nah,
Istri pertama, kedua, ketiga, istri pertama jangan kan, Siti Khadijah enggak. Kedua, ketiga, keempat tidak pernah satu atap itu. Nah ini yang saya bingung, gitu loh. Dia udah ngaku bukan Islam. Iya, tadi kan dia bilang, memang Bu, kita ini beda keyakinan. Kalau kalian mengatakan dia Islam, dia sudah ngomong sama saya beda keyakinan. Udahlah, memang kalau di dalam Kristen pun juga nggak ada larangan poligami. Gitu loh, heran saya nengok manusia yang kalau dikasih tahu ngeyel. Gitu loh. Usah deh sama saya ada pembohongan. Gak perlu ada pembohongan. Tadi dia ngomong, memang saya beda keyakinan, kita beda keyakinan, beda keyakinan. Saya sudah ngomong, sebagai umat muslim, kalau abang memang seorang muslim, saya wajib memberikan suatu apa? Suatu nasihat peringatan, abang. Islam memperbolehkan poligami. Boleh, tidak ada larangan. Di mana data? Di mana ayat Allah melarang poligami? Tapi apa? Diperbolehkan jika kamu bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa, sebaiknya satu saja. Nah, dia ngomong, kita memang beda keyakinan. Gitu loh. Saya tidak bahas istri kamu, kau kasih makan apa. Saya nggak bahas. Kau mau nambah 10 istri pun itu terserah kamu. Yang permasalahannya, apakah di dalam Islam boleh menempatkan istri-istri dalam satu atap? Tidak boleh. Kau ngomong, kita memang beda keyakinan. Saya tidak iri. Ngapain saya iri sama laki-laki yang berpoligami? Ngapain saya iri gitu loh? Masalahnya, dia itu menempatkan istrinya satu atap. Islam nggak boleh. Allahu Akbar. Itu loh. Lucu ya. Oten ini maksa, dia Islam, tapi dia padahal sudah ngomong tadi. Dia ngomong apa? Kita beda keyakinan, Bu. Gitu loh. Kalau nggak iri udah diam aja. Ah, memang ajaran kalian kok seperti itu. Iya kan? Ajaran kalian ya kan? Ajaran kalian. Ah, lucu deh. Mau tanya, ntar Bu. Assalamualaikum. Aduh. Pak. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum Tonora. Islam, Bang? Iya, aku pemandandu. Aku mau tanya toh. Mau tanya. Kan kemarin yang mualaf Ya. kemarin, Waalaikumsalam. yang kemarin yang mualaf tuh yang kemarin kan sama Abah Saiful kemarin, sertifikatnya itu kan mau dikirimkan karena ada apa? Karena ada musibah tuh di jalan kan nggak sampai itu sertifikatnya, ya kan? Tapi kemarin aku izin sama Uni, aku mau lakukan kembali dia di Masjid Agung. Aku datang langsung ke kota Sibolga. Nah itu yang namanya Sinta itu. Nah setelah udah mualaf gitu, aku lihat kakaknya, memang kakaknya dia kepala keluarga, anaknya satu laki-laki. Nah begitu dia udah mualaf, dia dapat sertifikat. Nah anaknya itu agamanya masih Kristen di kakak. Loh, anaknya umur berapa, Bang? Umur setahun 8 bulan. Nah, sekarang yang mualaf ini mamanya apa bapaknya? Mamanya, bapaknya kan udah meninggal. Loh, ya udah otomatis kan ikut mamanya, gimana sih? Nah itu kemarin aku urusin ke catatan sipil bilang anaknya ini nggak boleh diganti agamanya kecuali ada sertifikatnya atau Aha, kentelnya tuh nggak ada sertifikat. Emang anak umur 2 tahun paham yang namanya syahadat? makanya peraturan catatan sipil sekarang nggak ngerti aku di Sibolga. Aku di Sibolga sekarang itu.
Iya, Bang. Anak yang masih balita, jelas itu tanggung jawab orang tuanya. Kalau bapaknya maksud udah aku meninggal ya berarti ikut ibunya. Ibunya masuk Islam, otomatis anaknya ikut. Iya, itu dia masalahnya. Kemarin aku ke catatan sipil. Aku bilang orang yang kerja di catatan sipil itu, ini kan kakaknya kakak baru Bu, ini udah mualaf, dia harus diganti Bu. Aku bilang kan, dia bilang Ah. nanti Pak minta dulu apanya, persetujuan atau sertifikatnya, katanya gitu. Ah, Ini kan suruh maksudnya- bawa anak itu ke begini Bang, bawa anak itu ke kantor Dukcapilnya, suruh anak itu ngomong syahadat. Ya iyalah, anakku aja umur 5 tahun aja nggak paham yang namanya syahadat. Betul. Ada gilanya itu kantor sipil itu. Betul, maksud gua nggak mungkin kita ajak berdebat orang itu. Kita kan sesuai dengan mereka kan bekerja. Aku kan cuma ngurus. Nggak begitu Bang, dengar ya Bang ya. Anak yang belum punya KTP, otomatis itu ikut orang tua Bang. Masih tanggung jawab orang tuanya. Kecuali dia udah punya KTP, berarti dia bisa memilih. Gitu loh. Apalagi anak masih umur 2 tahun. Tapi Masa disuruh ada sertifikat? tapi kan Kak di sana itu kan kakak nggak tahu ya. Sekarang kartu identitas anak sekarang punya seperti ini dia nih. Ntar aku setuju ya. Makanya Kak, Jangan Bang, nanti kena PL kita. enggak ini. Bentar. Punya kartu identitas anak gini nih. Nih, Betul Bang. Sekarang begini maksud saya Bang, ya. Itu anak kita suruh ngomong syahadat itu cemana? bukan gitu maksudnya. Dia bilang minta orang tuanya mintain sertifikat gitu loh. Loh, sertifikat itu keluarkan karena ada yang syahadat Bang. Ya. Jadi anak itu bagaimana mau kita suruh syahadat? Kita nggak ngerti. Baru aku tanya Uniripa juga nggak paham tentang pemerintahan katanya. Bentar aku mau berkata Pemerintahnya, tentang orangnya itu yang di situ salah. Asa anak-anak disuruh syahadat gila. Kan aku Yalah. bilang itu kan udah otomatis Bu, aku bilang kan. Dia bilang kami nggak berani ganti kalau nggak ada apanya. Siapa katanya, yang nggak ada marah, weh? surat-suratnya. Oke. Nggak ada surat-suratnya kata orang pemerintah sana. Ya itulah Bang. Kalau anak yang masih balita otomatis itu ikut orang tua. Makanya saya tanya tadi bapaknya mana? Bapaknya udah meninggal. Mamanya masuk Islam. Terus anak balitanya disuruh syahadat, kan bodoh. Gitu loh Bang. Oke ya Bang. Oke. Kita. Oke. Thank you, Dok. Makasih ya Papa Nando. Oke. Gitu. Assalamualaikum. Salam. Siapa yang marah? Siapa yang marah weh? Saya kena mental, dia yang turun kok. Dia yang turun, ngapain saya kena mental? Dukcapil umur itu iya. Wajar marah. Siapa yang marah? Bawa aja ibunya ke kantor capil buat surat pernyataan bahwa anaknya Islam biar meyakinkan. Siapa yang marah weh? Nah. Waalaikumsalam. Capnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Aku udah capek orangnya. Iya, aku udah tahu tuh. Loh, Halo, Dev. Halo. Iya. Halo. Ya.
Halo? Halo. Minta naik tadi kan? Salah pencet. Oh, Oke, makasih ya Dek ya. Janganlah. Apaan sih? Makasih ya Dek. Yuk. Ya, saya izin turunkan. Mau turun kan? Ya. Turun. Turun. Boleh. Ya mau. Oke. Oke, Assalamualaikum. Islam ya? Ya. Oke. Kurasa aku langsung diblokirnya loh. Aku langsung diblokir. Gak dapat lagi aku. Allahu Akbar. Gak ada weh. Nora gak jelas mencari koin debat agama aja. Apa? Apaan sih? Penontonnya gila guys. Halo, assalamualaikum kakak Nur. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kalau lain penontonnya 600 sekian, woi lawan penonton 9K. Abang lebih ngeri 9K weh. 9K tapi K-nya hilang, cuman 9 orang doang. Dari TTP aja kita kalah loh. Ade Gak lah Gandri, bang, belum welcome. tentu bang. Teman-teman bantu tap. Waalaikumsalam. Iya, Dia Kakak dari dia mana, Kak cookies, Nur? suka makan cookies. iya benar sekali. Medan. Oh Medan, salam Kak Nur, salam Medan. Horas bah, Oke. habis beras makan gabah. Asik. Tuh guys, kita dari tap-tap aja kita kalah loh guys. Penonton dia hampir 700 orang. Andini, welcome Andini. Abang ini aku sering lihat live loh, tapi nggak mau naikkan orang, makanya saya di bawah aja tap-tap layar. Cinta, welcome. Iya kakak Nur. Emang iya? Iya. Nggak, saya kalau masuk ke room apa ya? Room yang bukan apa? Ayo Room dong, Zulu, Abu. tap-tap layar. Bang Ded, welcome, Bang Kak Nora, tap-tap layar Kak Nora. Enggak Allah, pernah saya aku ya bilang. teman-teman. Aku nggak pernah ya nyuruh.
Agak lain kan Kak Nur. Bukan apa? Cina, diam lu. Gitu. Bukan. Di room saya orang tap-tap layar, saya disuruh main tap-tap. Agak lain. Apa sih abang? Agak Nah, thank you Saya sudah bilang kan mengikuti orang di kelasnya. bawah loh, Teman-teman, Bang. terima kasih ya teman-teman ya yang udah bergabung ya teman-teman ya. Tuh, kita dari Tidak tap-tap pandai aja kita seperti udah kalah loh teman-teman. Gimana coba? Itu Kak Nora itu belum main anu dia. main apa Belum bang? main gift itu penontonnya. Oh nggak ada. Enggak, abang berapa kali saya masuk ke rumah abang? Ade Kan? Benri welcome. Saya nggak pernah disapa loh. Emang iya. Selamat datang Kak Nora. Gitu. Apaan ngadi-ngadi? Agak lain memang. Makanya. Orang baru ketemu juga weh, ini. Enggak Miss bang. MB Saya welcome. pernah Miss. lewat masuk ke rumah abang. Ade welcome back Ade. Ini dari pasti ini temannya Kak Nora nih. Kak Nora nih Ade. Apa sih? Kak Nora aku izin dulu ya. Oke. Aura welcome Aura. Saya. Ini mah harus kalau- mahal bunda anti on cam. Ngadi-ngadi Ojin nggak agak lain kau. Apaan ini bun? Enggak. Cookies ini Abangnya suka cookies makan nih. cookies. Iya benar. Gitu. Aku dia. bukan suka makan cookies karena aku cookiesnya suka dimakan orang gitu kan. Oh my god. Iya cookies dimakan orang kan? Dimakan kan? Bukan cookies makan cookies. Sih. Pilop welcome. Teman-teman tetap. Abang rajin kali nyapa. Saya coba bagian. Bang Arul, welcome. Slow, welcome. Welcome. Mochi, welcome. Hermi, banyak yang welcome bang. Alam Tino, capek lah mulut saya kalau kayak begitu bang. Welcome aja terus Ya bang. enggak gitu Kak Nora. Beda lah penontonnya. Jadi gimana, Kak Nora. Bang? Coba. Penontonnya Kak Nora aja udah ratusan guys. Penontonku cuman puluhan, cuman belasan orang. Wajar dong kita sapa. Oh, aku welcome semua. Assalamualaikum. Cerot. Ya memang harus gitu. Aku memang gitu Kak. Kalau kalian menyuruh saya menurunkan abang di sebelah berarti kalian cemburu ya? Kenapa? Siapa yang suruh Kalian nurunin? cemburu kalau saya itu PK sama cowok. Agak lain. Lain Donatur memang, dah. bang. Donatur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bagi saya bang, katanya kalau yang bukan donatur dilarang ngatur. Enggak, bagi saya di sini nggak ada donatur bang. Alhamdulillah di sini nggak ada donatur. Terus kenapa itu nyuruh turun? Masa ngomong sama boneka? Oh bang, tunjukkan wajahmu bang. Kanora, iya. Kayaknya aku dilempar 5 TU juga nggak menunjukkan muka deh. Kalau kalian udah dengar kayak gitu dilempar 5 TU aja dia nggak menunjukkan muka, kalian paham ya? Iya. Oke. Dilempar 5 TU juga kayaknya aku nggak menunjukkan muka. Teman-teman kita masih ada kurang lebih waktu 10 menit lagi ya teman-teman ya. Kita sambil nunggu Debek, kita sambil ngobrol-ngobrol sama Kak Nora nih. Kita Tapi berkenalan di room sama Kak abang Nora. ini memang dia nggak pernah naikkan orang. Iya Aku di benar. bawah, ya kan? Iya. Baru tap-tap layar. Ya memang harus begitu. Karena kita yang namanya kita live itu bukannya harus konsisten ya. Kita seperti apa tema kita kan gitu. Temanya tap-tap layar ya bang? Iya, harus begitu. Gudang, welcome Gudang. Apaan sih ya bang? Itu ada gudang katanya. Oh, Foto. Iya di sini mah sukanya naikin daripada dinaikin. Iya. Ini ada yang abang tapping masih ini. mau? Oke lah sambil ngobrol. Aku sambil nunggu waktu aja nih, nunggu waktu rungkat. Thank you berkah absennya. Oh, Kita, abang mau dirungkatin? aku bentar lagi. Aku kurang lebih 10 menit lagi lah nunggu goodie bag. Ya, sabar ya. Ini Ujian. enggak. Oh, Ya sabar ya. Bang Din.
Enggak, yang tadi itu masih ada weh, yang si 3 istri itu masih ada tadi tuh weh. Kayaknya aku diblokirnya lah. Assalamualaikum Itu warahmatullahi tuh nampak kali dia tuh hanya wabarakatuh. mencari Terima apa? kasih. Mencari followers dia. Dia aja tadi bangga. Lihat ya penonton saya sudah 5K. 5 5K kalau nggak ada kontribusinya buat apa gitu kan? Mereka hanya nengok-nengok aja, mendengarkan omongan-omongan kebotolannya. Penonton 5K kalau nggak ada kontribusi buat apa? Mending penonton kita 1, 2, 3 tapi mereka berkontribusi, setidaknya mereka mau tap-tap. Cicimu, welcome. Mujiono, welcome. Halimah, Bang, malam juga. Sri Malam. Anissa. Nih, JJ Momen. Oh, Zainab. siapa namanya? Lucky, Dedi, Pisces. Kalian Welcome. Novi. Pelan-pelan dong. Rian. Sapa aku pun, mana ada? Ya, gimana enggak? Bang, kalau boleh tanya itu boneka apa? Boneka Barbie. Bukan. Ini boneka jelangkung. Nama bapakku dia panggil. Siapa nama bapakmu? Siapa Reni? Siapa nama bapakmu? Nama bapaknya yang bilangnya kesebut gak Nora. Tahu aku yang pasti masuk. Berarti bapaknya nonton saya. Berarti Gitu loh, Bang. berarti bapakmu main TikTok juga ya Ren? Mujiono. Oh Mujiono, ketahuan bapaknya Reni Mujiono. Bagi yang Mujiono. bernama Pak Mujiono ke sebelah, Panggil anaknya. anaknya di sebelah, Anaknya di sebelah main TikTok mulu. anaknya di Atau sebelah main TikTok mulu. Ya bener. Atau enggak Pak Mujiono tuh, tolong tuh main TikTok mulu Pak Mujiono, udah tua juga. Mungkin bapaknya masih muda loh bang, nggak boleh kayak gitu. Iya kah? Pak Ingat Mujiono anaknya. masih muda. Pak Mujiono coba typing Pak Mujiono. Enggak, aku takutnya mereka ntar 1 koma lagi. Anak sama bapak. Oh, dibilang Pak Mujiono begini. Maaf Bunda Nora, soalnya di sebelah cowok. Saya kan lebih suka cewek. Enggak, di sini anaknya ini Reni Tuban ini cewek nih. Iya, bapaknya ke cewek, anaknya ke cowok. Nah, makanya Ah, tuh itu kan. Mujiono tuh, dia angkat tangan. Mujiono, iya Pak Mujiono tuh anaknya dibereskan dulu dong. Suruh cuci kaki, sikat gigi, baru dia bobo. Jangan main Iya, terus. besok sekolah JJ, jangan Bu TikTok Nora. mulu. Ini hostnya baru saya kenal, woi. Kalian kayak begitu kalian, woi. Iya. Kenapa cemburu kah kalian? Cemburu mereka, cemburu. Kalau dengar suara cowok, Cemburu. cemburu. Agak lain ya memang. Mereka tidak Apa yang mau kalian- hostnya enggak loh. dimiliki orang lain. Apa yang kalian cemburukan di TikTok ini? Disentuh pun nggak bisa. Cuman bisa lihat mukanya doang, bisa dipegang kagak. Iya. Ya kan? Sakit Apa ya yang bang ya. dicemburukan? Oh, sakit tahu kalian. Emang nyamuk di perut. Korban. Jadi sebelah. Papa si kembar. Ada papa kembar. Iya. Bapaknya 2 berarti, emaknya 1 itu. Bapaknya kan kembar. Astagfirullahaladzim. Bapakku mana? Nggak tahu bapakmu kemana. Masih genderuwo. Aku belum habis loh kueku tadi gara-gara 1 orang tadi. Aku makan dulu bang. Oke, Kak Nora. Dimakan. Pelan-pelan, makannya pelan-pelan. Keselak minum. Enggak, aku nggak minta kok, nggak usah sembunyi-sembunyi makannya. Dia makannya, Kak Nora makannya sambil nunduk kan, takut diminta gitu kan. Aku nggak minta kok. Cik, dia nggak merayu. Janganlah kalian bilang begitu, woi. Siapa ya? Siapa sih yang tapping? Siapa sih yang tapping? Takut Rata-rata amat yang dirayu. itu cowok. Nah, makanya itu takut amat kalian hostnya dirayu. Agak lain. Kasihlah keindahan. Masa tapping mulu cuman 177 poin. Agak lain memang ya. Aira, welcome Aira. Oke lah, thank you Kak Nora, terima kasih banyak ya. Salam kenal dari Lampung. Sehat-sehat selalu. Amin. Salam buat penontonnya yang cemburuan. Amin. Dasar jago bang. Oh,
Bye bye. Assalamualaikum Kak Nora. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya reketek. Wanita bini ya. Wih, Nggak pakai baju pula. Abang udah kurus pamer pula kayak begitu nggak pakai baju. jangan masalah lah. Jangan masalah. Biar kami kesiang apa pemberiannya Tuhan. Banyak dosa ada itu. Biar mi kesiang, biar mi kurus. Pamer pula Islam kok begitu bicaranya. Baru masuk ya. Ya baru masuk ya. Orang mana Mbak? Mbak, orang mana Mbak? Jangan bicara Medan bang Medan. Salam dari Kalimantan Tengah. Horas. Orang eso Medan. Itu emang saya wong Jawa. Ngomong apa kamu? Orang Batak. Karena sedang kalau orang Medan. Mati kota cuk. Kalau tidak bukan dia jadi jadi. Kenapa kasih Bina rangka. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.